Sampai hari ini masih banyak orang yang bertanya-tanya tentang manfaat program Kartu Prakerja. Banyak yang menganggap bahwa itu hanya janji-janji ketika Pak Jokowi berkampanye untuk Pilpres. Apakah hari ini janji itu bisa dipenuhi? Kemudian yang lebih ekstrim lagi, ada yang skeptis melihat bahwa ini salah satu sumber korupsi. Nah, hari ini kita mencoba mencari tahu jawabnya, apakah benar Kartu Prakerja ini bermanfaat atau sebaliknya hanya menjadi ajang janji-janji kosong dan sumber korupsi. Mari kita sambut tamu kita yang pertama adalah Rio Loginsi. Rio, terima kasih sudah hadir di acara Kikendi. Silakan duduk. Rio, kamu datang dari mana? Dari Manado, Pak. Dari Manado? Iya. Baik. Dengar-dengar dulu kamu termasuk yang terdampak oleh pandemi COVID. Iya. Kena PHK. Perusahaan tempat kamu bekerja ternyata harus mengurangi karyawan. Dan Rio adalah salah satu yang terkena pengurangan karyawan. Betul itu ya? Betul, Pak. Jadi kamu waktu itu kerja di perusahaan apa? Saya kerja di perusahaan yang menyediakan jasa pengamanan, Pak. Oke, Ya, jasa security. pengamanan, security. Iya, Jadi dulu tugasnya sebagai security. security. Oke, ternyata kemudian perusahaan mengalami goncangan akibat pandemi. Iya, betul, Pak. Jadi ada berapa banyak orang yang kena PHK hari itu? Satu kantor itu, Pak, ditutup. Hah? Iya, kantornya ditutup. Oke, jadi dampaknya besar juga ya bagi Iya. perusahaan ya. Iya, Pak. Terus setelah kena PHK, bagaimana kamu bisa menghidupi? Udah berkeluarga belum? Sudah, Pak. Pada saat di PHK udah berkeluarga juga? Sudah, Pak. Anak berapa? Anak 2. Nah, bagaimana kamu bisa menghidupi istri dan anak setelah di PHK? Iya, Pak. Memang waktu itu saya waktu di PHK terguncang sekali ya, Pak. Saya pikir waktu itu kan umur saya juga sekarang udah kepala 4 ya, Pak. Oke, waktu di PHK umur berapa? 42. Oh, Iya. sudah tidak muda lagi nih. Iya, Pak. Udah susah mau Pasti cari. deg-degan ya, khawatir ya, karena daya saing udah berkurang nih kalau Iya. bicara umur ya. Iya, Pak. Mau Terus? cari kerja mungkin agak susah ya. Jadi memang waktu itu pas di PHK saya coba cari kerja, tapi agak susah, Pak. Nggak dapat. Ya, Apalagi untuk situasinya iya, ya, karena waktu pandemi. ya. Untuk mempertahankan hidup, ya saya hidup dari uang pesangon. Tapi itu juga nggak lama, Pak. Terus saya coba ojol. Kebetulan waktu saya kerja juga pernah daftar. Jadi saya gunakan lagi akun saya itu untuk ngojol biar ada pemasukan. Jadi driver ojek online. Iya, ojek online, Pak. Sorry, waktu di PHK itu penghasilanmu berapa? Gaji berapa itu? UMP, Pak. Berapa? Kalau boleh tahu. UMP di Manado waktu itu 3 jutaan, Pak. 3 juta per bulan. Iya, Tiba-tiba hilang itu. hilang, Pak. Dan kamu jadi pengemudi ojol. Driver online, ya. Bagaimana situasi dan kondisi sebagai driver ojol ini? Iya, waktu itu juga kan, Pak, pandemi ya. Jadi mau cari penumpang juga aplikasinya nggak bunyi-bunyi. Jadi itu kalau dari pagi sampai malam, ya kalau udah dapat 100.000 itu sudah senang sekali. Sudah tuh. bersyukur. Iya. Jadi memang agak perjuangan menghidupi keluarga ya waktu itu ya. Iya. Berapa lama ini situasi dan kondisi seperti ini? Kira-kira, Pak, itu 3-4 bulan. Baik. Iya. Nah, setelah ini kamu cerita ya, apa yang terjadi dalam hidupmu ya, Baik, Pak. dengan penghasilan sebagai driver ojol ya, harus kena PHK. Iya. Tapi hari ini nanti kamu cerita jabatanmu apa, Siap. kalau boleh gajinya berapa, atau paling tidak apakah kehidupanmu sekarang lebih sejahtera atau dalam kondisi yang sama seperti dulu. Tapi nanti ceritanya, sekarang kita simak dulu tayangan berikut ini. Tuah ayam boleh dilihat, tuah manusia siapa yang tahu? Sebuah peribahasa bagi Stephen Lee Rio Loginsi. Di awal pandemi, pria yang akrab disapa Rio ini harus menelan pil pahit karena terkena PHK dari perusahaan tempatnya bekerja. Dulu, ayah dari 2 anak ini bekerja sebagai security di beberapa perusahaan sampai akhirnya di PHK.
Di masa sulit itu, ia harus tetap mencari nafkah untuk keluarganya. Bahkan ia pun sempat menjadi ojek online karena pesangon yang didapatnya semakin menipis. Satu hari, di kolom media sosialnya ia mendapatkan informasi tentang kartu prakerja. Pria asal Manado ini pun tak patah arang. Ia mulai mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan yang disediakan program Kartu Prakerja. Rio mengambil pelatihan digital marketing. Tak ada kesulitan mengikuti pelatihan tersebut sampai akhirnya mendapatkan sertifikat. Tak lama berselang, ia menemukan lowongan pekerjaan di sebuah perusahaan provider. Ia pun melamar dan berhasil diterima bekerja di bagian promo. Bermodal pelatihannya, Rio mampu bekerja dengan baik dan mendapatkan penilaian positif dari atasannya. Hingga ia berhasil naik jabatan sebagai supervisor. Kalau tahap pertama sih untuk di sini Rio masuk itu tugasnya belum terlalu banyak. Dia masih menghandle untuk promosi, pasang-pasang poster. Tapi karena hasilnya cukup bagus dan kami punya posisi lain yang sementara dibutuhkan, kami isi beliau di posisi tersebut. Ada promo, merchandising. Sampai satu waktu karena sudah beberapa bulan dan ada posisi kosong lagi SPV, kosong kebetulan, dan hasilnya Rio yang paling bagus selama kami pantau. Kami coba dalam posisi tersebut dan 3 bulan awal hasilnya sangat bagus. Bagi Rio tak ada yang mustahil. Asal mau berusaha dan belajar, nasib seseorang bisa berubah. Itu sepintas perjalanan hidupmu ya. Iya, Pak. Nah, tapi waktu tahu program Kartu Prakerja ini nggak sengaja itu ya? Iya, Pak. Jadi nemu apa? Nemu Jadi formulir? waktu itu enggak, Pak. Waktu itu kan informasi. biasa medsos. Oh, di Facebook. media Iya. sosial. Oke, terus? Kebuka, terus saya lihat, wah ini ada program pemerintah. Baca-baca dulu Pak ya. Kita baca-baca, kan mau cari tahu dulu. Di situ ada insentif. Oh, Ada insentifnya. jadi daya tarik daya tariknya insentif Pak. Karena kan waktu dalam itu, kondisi sulit ya. iya lagi sulit. Terus terpikirkan oleh saya, oh ini bisa buat jadiin modal. Karena waktu itu mau cari kerja kan agak susah. Lumayan Pak, waktu itu saya baca totalnya 2.400.000. 2,4 juta. Ya, jadi bisa Oke. dijadikan modal. Itu Akhirnya, yang membuat kamu tertarik gitu Iya. ya. Terus? Jadi saya daftar. Setelah daftar, oh ternyata harus ikut pelatihan dulu, dapat sertifikat, terus insentifnya nanti cair. Gitu. Oh, jadi insentif yang diharapkan itu akan cair kalau sesudah mengikuti pelatihan Ya, dulu. Iya. Jadi saya pikir ya untuk tambah skill aja lah Pak, sekalian. Jadi sekalian tambah skill dapat insentif. Tapi kenapa milih digital marketing? Apa yang terpikirkan waktu Ya itu? waktu itu Pak kan pandemi ya Pak. Saya pikir mau usaha apa ini, kita agak susah mau interaksi dengan orang lain. Jadi saya pikir saya harus jualan lewat cara ini Pak, online. Jadi yang saya lihat, saya tertarik dengan digital marketing ini. Karena saya bisa memasarkan produk saya lewat internet. Produknya apa waktu itu? Belum terpikirkan Pak. Belajar dulu Jadi lah. udah kebayang, wah nanti Iya. satu hari aku akan bikin produk, aku jual, Iya. tapi paling tidak aku udah ngerti bagaimana Iya. memasarkan melalui digital Betul, ya, Pak. online ya. Jadi Tapi produknya waktu itu produknya nggak nantilah kepikiran. Pak. Belakangan dipikir. Yang penting saya sudah Ikut bisa dulu. ikut dulu belajar, tahu caranya, tekniknya, barulah dipikirkan apa yang mau dijual nanti. Jadi berapa lama ikut digital marketing itu? Itu sih Pak, nggak lama Pak, hanya 2-3 hari. Jadi kita dikasih apa materi, Modul, ya modul terus harus kita bayar belajar. dengan uang Itu yang dari kartu pekerja itu kasih 1 juta Pak saldonya. saldonya 1 juta. Iya, jadi Oke. kita bisa beli pelatihan dari situ nanti, Baik. Jadi ikut pelatihan digital marketing. digital marketing. Nah, sesudah ikut pelatihan, Sudah ikut pelatihan, dapat sertifikat. Nah ini
menunggu cair kan Pak insentifnya. Terus masuk 600. Saya kaget, loh kok 600? Oh ternyata dia 4 bulan. Saya pikir sekaligus Pak. Mau dijadiin modal kan. Ya jadi pikiran saya, biarlah saya nunggu aja. Pada waktu menunggu insentif yang berikut, kebetulan ada informasi dari teman, ada lowongan yang di perusahaan saya sekarang bekerja. Perusahaan apa itu ya? Provider telekomunikasi Pak. Oke. Nah, jadi saya coba aja iseng Pak. Siapa tahu ada Dengan bekal lowongan. apa? Jadi Sertifikat? sertifikat security ada Pak, sertifikat sekolah saya, sertifikat prakerja juga. Saya masukin, itu kan bisa dicetak. Terus saya ikutin. Jadi sertifikat prakerja itu, kartu prakerja itu diakui juga itu? Diakui Pak. Oke. Buktinya itu 3 hari kemudian saya ditelepon. Ternyata yang telepon itu general manager langsung. Wish. Ya, dia tertarik dengan sertifikat saya itu. Oh, justru sertifikat inilah sebenarnya Iya. daya tarik sehingga Rio dipanggil untuk masuk kerja Iya, ya. soalnya kan saya hanya SMA. Nah, tunggu sampai di situ dulu. Siap. Karena kalau lihat videonya sepintas itu kan, wah jenjangnya naik terus itu ya. Iya Pak. Dan kalau dilihat itu sudah mulai kasih briefing kepada anak buah ini. Iya Pak. Nah, nanti cerita ya bagaimana karir Rio meningkat dari waktu ke waktu dan hari ini jabatannya apa, mungkin membawai berapa banyak anak Iya. buah ya. Kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Jadi waktu saya dipanggil sama Pak Jokowi ke istana, Pernah ketemu Pak Jokowi? iya Pak. Ush. Wah, Ada pesan Pak Jokowi itu, ya Rio kena PHK, akhirnya mencoba bertahan dengan jadi driver ojol, ya kemudian lihat di media sosial ada kesempatan untuk ikut program kartu prakerja, melamar, diterima, kemudian dapat bantuan ya, terutama pelatihan. Nah kemudian kan terakhir kamu cerita bahwa kamu melamar pekerjaan dan diterima. iya diterima Pak. Nah ketika diterima itu sebagai apa awalnya? Saya awalnya itu Pak untuk mengisi kekosongan di bagian promo Pak. Jadi promosikan produk kita ke outlet-outlet Pak. Jadi saya ditugaskan untuk memasang poster-poster biar kelihatan oleh masyarakat. Oh di sini menyediakan ini produk kita. Ya saya jalankan itu Pak. Berapa lama itu? Itu kira-kira sebulan Pak, sebulan lebih lah. Oke, terus Nah, kemudian terus saya dipanggil lagi sama general manager. Terus nggak pakai nanya Pak, langsung mulai besok kamu sudah desain poster. Jadi tim desain Pak. Oh, Tapi masih di bagian promo juga. Oke, tapi sekarang diminta untuk tambahan desain poster. Iya, padahal Pak Emang nggak punya ngerti kemampuan? nggak ngerti. Oh, Tapi saya iakan Nah, aja terus- Pak. Oke, terus Saya ya, iakan siap, aja. Siap, gitu ya. Nah, siap Pak. terus Oke, bagaimana? mulai besok kamu desain aja, nanti terus ke percetakan dicetak, terus kasih ke bagian promo. Terus? Langsung pulang rumah Pak, saya langsung buka prakerja kan masih ada saldo. Saya ambil Photoshop Pak, itu untuk mengedit gambar. Oke. Itu sebenarnya ada banyak sih, Jadi cuma sebenarnya nggak punya pengalaman, nggak punya keterampilan untuk kan kalau Photoshop udah tahu lah Pak, semua kan tahu, tapi secara untuk umum, tools-toolsnya kan itu belum tahu. Oke. Jadi untuk Jadi mendesain ikut itu pelatihan lagi. ikut pelatihan lagi. Saya ambil Photoshop itu 3 hari Pak, daring, malahan ditanya di kantor, udah selesai. Oh udah Pak, tenang aja Pak, nanti diselesaikan. Masih belajar soalnya. Dalam proses belajar itu, akhirnya saya bisa mengetahui dan saya langsung desain, gabung-gabungin gambar. Seminggu saya sudah cetak dan saya foto dokumentasi terus dikasih lihat ke pimpinan. Pimpinan, wah kamu bisa ya? Oh bisa Pak. Padahal dalam hati, waduh keburu ini Pak, baru dibikin, baru dibelajar ini programnya. Baru belajar. Jadi berarti ada manfaatnya nih ya. Iya. Oke, terus Pak. kemudian karirmu meningkat terus ini. Terus setelah 2 bulan kalau nggak salah itu Pak, saya dipanggil lagi. Mm-mm. Dipanggil lagi, sama Pak. General manager saya itu, dia langsung Pak. Dia kalau bicara, nggak panjang lebar, besok kamu jadi supervisor. Kaget-kaget lagi. Siap aja Pak. Kaget, tapi senang sih Pak. Karena ini naik jabatan ya. Naik, iya. Jadi langsung bilang siap aja. Kerjaannya juga saya nggak tahu apa.
Jadi siap aja. kesananya siap. Siap aja, Habis Pak. itu baru mikir ini apa Mikir. ini. Ternyata setelah dikasih tahu, wah ini hal baru bagi saya. Karena saya harus memasarkan produk dan harus membuat produk kita laku. Tapi waktu itu kan lagi pandemi, Pak. Iya. Masih ada saldo lagi prakerja, Pak. Oke. Jadi ini saldo tinggal berapa ini? Saldo di prakerja. Kalau nggak salah 300 atau 400 ribu. Terus? Kebetulan ada pelatihan yang sangat berhubungan dengan jabatan saya waktu Apa itu. itu? Itu memasarkan produk. Itu melanjutkan yang pelatihan saya yang pertama, Pak, yang digital marketing. Iya. Jadi saya bisa memasarkan produk tanpa berinteraksi dengan orang lain. Itu Jadi, ada itu menu pelatihannya? Ada. Jadi saya bisa memasarkan lewat semua medsos kayak Instagram, saya bisa bikin Facebook ad. Dan itu Pak berhasil, Pak. Jadi produk-produk itu tidak lagi saya tawarkan langsung ke tempatnya. Itu langsung dipesan. Jadi tinggal nanti saya instruksi ke sales, mereka tinggal ngantar barangnya. Jadi untuk berinteraksi lagi sudah diminimalisir. Tapi tetap produk kita lancar ke pasaran. Oke, jadi Gitu. dengan modal tadi 1 juta saldo Ya, ya dari program Kartu Prakerja, ternyata bisa menghasilkan 3 pelatihan iya, yang betul-betul akhirnya bermanfaat ya. iya. Sampai 0 itu Pak saldonya. Habis. Oke, jadi sekarang ini posisinya supervisor, Supervisor, Pak. membawai berapa banyak Wah, sales ya ini yang dibawahi? pertama itu Pak ya, yang pertama saya masuk itu saya kalau nggak salah 4 sales Pak. Terus saya ada 1 kota 1 kabupaten. Setelah hampir setahun lebih kayaknya ini Pak ya, dari 2020-2021, sekarang saya sudah membawahi 17 sales. 17 sales. 17 sales. Oke. Dan saya sudah pegang area 2 kota 5 kabupaten sekarang. Itu Pak. Oke, biasanya kan dibutuhkan leadership ya, Iya. kepemimpinan. Kuota udah habis. Mau ambil itu Pak, Apa? leadership. Kalau Tapi leadership mau ambil. saldo sudah habis. Ya pakai uang sendiri lah. Iya, Kalau pakai Pak. uang sendiri bisa ya? Bisa Pak, pakai uang sendiri. Oke, Kita jadi beli. sebenarnya peluang untuk ikut pelatihan masih terbuka. Iya, Tinggal sekarang kalau tadinya itu dibiayai oleh pemerintah, sekarang biaya sendiri. Iya, Toh bisa sudah biaya punya sendiri. kemampuan ya. Ini pasti akan ambil dong ya. sudah Pak, saya sudah Oh ambil. sudah, Iya, dan bayar sendiri. bayar sendiri. Oke, mahal atau tidak? Ada hitungan-hitungannya Pak, grade-nya ya, ya. tarafnya. Oke, Tergantung tahapan-tahapan. dari mitra pelatihannya itu kasih harga berapa. Tinggal Nah, kita ambil. Rio, yang menarik aku dengar dari kabarnya ini ya, itu kan ada alumni dari mereka yang pernah mengikuti Kartu Prakerja ya. Iya. Nah, katanya kamu malah ngajak teman-teman yang belum punya pekerjaan, ayo kerja Oh, di iya. tempatku dan seterusnya. Itu gitu ya? Iya Pak. Jadi Jadi saya apa rangkul alumni-alumni itu. Heeh. Kebetulan juga ini Pak, ada instruksi langsung ya dari Pak Jokowi melalui Pak Menko, harus pelihara ini alumni prakerja. Jadi sekarang itu lagi ada pembentukan KAPI, Komunitas Alumni Prakerja Indonesia. Oh, oke. Jadi itu kita nanti rangkul alumni-alumni. Jadi tiap provinsi itu ada korwil, koordinator Tujuannya wilayah. apa ini ya? Kita ingin mengajak teman-teman yang belum ikut prakerja dan yang sudah ikut prakerja dan memberitahu manfaat dari kartu prakerja ini. Nah, di Oh, situ ini jadi saling membantu ini Iya. ya. Kalau Iya, di Pak. tempat Rio ada lowongan pekerjaan, ya, mereka ada yang punya kualifikasi yang Iya. dibutuhkan tapi belum dapat kerja, itu diinfokan ya. Iya. Di tempatku ada lowongan ini, kamu Iya. mau nggak? Oh, saya jadi sudah diantara- ada 2 alumni Pak yang saya ajak kerja di tempat saya Masuk. jadi sales saya. Oke, prestasinya gimana tuh? Baik Pak. Baik. Wah, Sangat. kamu yakin ya, kamu sendiri ikut dalam program itu dan Iya. yakin dengan kualitas dari pelatihan di. Jadi saya arahkan juga mereka untuk ambil Oke. pelatihan ini karena kalau masuk di perusahaan ini harus ada kualifikasi seperti ini. Jadi mereka ambil pelatihan yang ada hubungan dengan pekerjaannya. Baik, Gitu. kalau bisa disimpulkan, kehidupanmu berubah ya setelah ikut program Kartu Prakerja ini. Iya Pak, sangat berubah. Lebih sejahtera ya. Iya Jadi Pak. dibandingkan, maaf nih, penghasilan dari ojek online dan dari security, kira-kira penghasilan sekarang ini bagaimana? Kalau sekarang Pak ya puji Tuhan semuanya bisa tercukupi. Ya, jauh lebih baik Iya, ya. bisa nabung lagi Pak.
Oh, bisa Kalau dulu nabung. belum bisa nabung. Jadi PHK itu bisa jalan Tuhan ya. Bisa jadi. PHK, kemudian berjuang, bertemu dengan peluang ya, karena program Kartu Prakerja ini kan peluang Iya. yang didapat, kemudian mau. Karena banyak orang juga melihat ada sebenarnya mereka tahu tapi mereka tidak berinisiasi untuk ikut mendaftar. Iya. Tapi Rio kan melakukannya. Nah sekarang buat teman-teman yang masih ragu-ragu nih, dimanapun berada, nggak selalu harus di Manado. Iya. Bagi teman-teman yang selama ini meragukan atau merasa nggak ada manfaatnya, nah bisa sampaikan sesuatu kepada mereka bahwa Kartu Prakerja ini ternyata mengubah hidup Rio. Oh iya. Jadi waktu saya dipanggil sama Pak Jokowi ke istana, Pernah ketemu Pak Jokowi? iya Pak, Ush. Wah. ada pesan Pak Jokowi itu, jangan pernah berhenti belajar. Jadi dari situ saya ingin mengajak teman-teman semua, contohnya saya walaupun sudah kepala 4, saya masih ingin belajar. Karena apapun yang di depan kita itu walaupun kita tidak ketahui, tapi kalau kita mau belajar, pasti itu bisa merubah hidup kita. Jadi untuk teman-teman yang belum mengikuti Kartu Prakerja, cobalah untuk mendaftar dan mengikuti pelatihan. Itu bisa mengubah cara pikir kita, skill dan keterampilan kita, bisa kita rubah dengan kita mempelajari hal-hal yang baru. Jadi untuk teman-teman apalagi yang masih muda, masih punya banyak peluang. Saya aja yang sudah berumur masih diberi peluang. Dan sikat aja peluangnya. Jangan kita hanya berpikir, itu kita tidak tahu. Jangan stuck aja di situ. Kita ambil saja, Pak. Kita belajar, pasti itu ada jalannya. Pasti semua yang kita usahakan, asal kita ada niat untuk berusaha, pasti ada hasilnya. Itu pesan saya, Pak. Sip, semangat ya. Semangat, tetap Jadi semangat. belajar tidak pandang usia. Iya, Belajar apa saja sehingga kualitas dirimu akan terus meningkat ya. betul, Pak. Jadi pernah ketemu Pak Jokowi ya. Pernah, Pak. Sebagai alumnus. Iya, alumni Kartu Prakerja. Kita diundang ke istana, Pak. Oh, ada kesempatan juga ketemu presiden ya. Oke, Kaget luar juga. biasa, nggak semua orang bisa ketemu presiden, tapi melalui program Kartu Prakerja ternyata berapa orang yang diterima waktu itu sama presiden? Kalau nggak salah 12 atau 13 orang. Oh, selektif sekali berarti ya. Iya. Berarti Rio termasuk salah satu yang dianggap punya prestasi. Iya, Pak. Yes. Oke, terima kasih Rio. Terima kasih, Pak. Nah, berikutnya saya akan mengundang seorang sarjana yang pernah berjuang juga untuk membiayai kehidupannya dengan pernah jadi tukang ojek atau driver ojol, Iya. ya, kemudian juga tukang bangunan, agen perjalanan, dan dengan kehidupan yang sulit. Tapi sekarang kehidupannya berubah dan dia menikmati pekerjaannya karena katanya itu merupakan passionnya, lentera jiwanya. Siapa dia? Bagaimana kisahnya? Ikuti terus Kick Andy. Sekarang saya jadi supervisor di pembangunan telekomunikasi, tower telekomunikasi. Tower-towernya ini. Iya, kalau Oke, sekarang. jadi kamu mensupervisi. Iya. Ini kisah perjuangan seorang anak muda, layaknya anak muda lainnya ketika tamat kuliah masih berjuang untuk mencari pekerjaan. Bayangkan, sarjana tapi pernah jadi tukang bangunan, driver ojek, dan agen perjalanan. Tapi bagaimana kisah anak muda ini sekarang? Mari kita sambut Ubaidillah. Iya, Ubay, apa kabar? Baik, Pak. Iya, silakan duduk. Terima kasih sudah hadir di acara Kick Andy. Oke. Kalau dilihat dari senyummu, kelihatannya sekarang hidup udah enak nih ya. Biasa aja sih sebenarnya. Oke, jadi aku dengar kamu juga termasuk yang ikut dalam program Kartu Prakerja. Iya. Saya ikut program Kartu Prakerja gelombang kedua. Gelombang kedua. Cuman daftarnya sih gelombang pertama. Oh, tapi diterimanya di gelombang kedua. Iya. Tahun berapa itu? 2000, pokoknya pertama awal kali ada 2019 kalau nggak salah. Kamu tahu dari mana ada program Kartu Prakerja itu?
kan pemerintah mengeluarkan berita-berita kan di dunia mainstream gitu kan. Setelah itu saya juga mencari-mencari, kebetulan waktu itu saya juga tidak kerja kan. Akhirnya dapat keluarlah di iklan itu bahwa pemerintah mengeluarkan kartu prakerja bulan sekian, tanggal sekian. Ya udah langsung daftar. Daftar. Jadi sebelum itu kamu bilang kebetulan nggak kerja, nganggur. Iya. Tapi pendidikan formalmu apa? Saya pendidikan formal saya itu kan 2018, saya 2008 saya lulus SMA, terusnya sempat kuliah, terus sempat berhenti, kuliah lagi, ya beres-beres 2020 kuliahnya. Oke, kamu sarjana apa? Sarjana Hukum Ekonomi Islam. Wish. Oke, nanti cerita ya bagaimana perjalanan hidupmu berikutnya. Tapi sekarang kita simak dulu. Mengambil pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Berbekal ilmu yang didapat, Ubay pun akhirnya mendapat pekerjaan yang diinginkan. Sekarang, ia bekerja di salah satu perusahaan telekomunikasi sebagai supervisor. Berkat kesempatan dan semangat yang tinggi, kini Ubay mampu menafkahi keluarga dan menggapai mimpinya. Nah, Ubay, bisa cerita perjuangan hidupmu waktu itu ya? Tadi dibilang kamu pernah jadi kuli bangunan atau tukang bangunan, kemudian jadi driver ojek online. Itu bagaimana ceritanya? Kenapa sampai kamu menjalani kehidupan seperti itu? Yang namanya hidup kan kita berjalan terus ya. Yang darinya saya bekerja dari zaman kuliah sih. Zaman kuliah saya sudah sering bekerja freelance-an. Sehingga yang sampai tahun 2013-2014, limitnya waktu kuliah kan 7 tahun tuh. Saya sampai nggak lulus itu 7 tahun. Oh, jadi kamu lewatin? Lewatin. DO. DO. Ya, oke. Terus? Ya setelah itu, ya yang namanya kita hidup ya mencari-cari gitu kan, bekerja untuk biaya kuliah, bekerja untuk biaya diri sendiri gitu kan. Ya terus-terusan aja. Ada pelatihan apapun saya dari semenjak kuliah juga sudah ikut. Maka dari itu ada program prakerja ini, ya udah sekalian ikut. Jadi dulu penghasilanmu nggak menentu itu ya? Ya udah nggak menentu, udah dari dulu. Kuliah nggak menentu, penghasilan nggak menentu. Jadi waktu kamu tahu program kartu prakerja ini umur berapa? Saya udah umur 30-an berarti, 29-30-an. Baik, di usia 30 kamu melihat ada peluang ya dengan adanya informasi ini. Nah, kenapa kamu ambil apa tadi? K3 ya, keselamatan, kesehatan kerja. Kenapa kamu tertarik untuk ngambil pelatihan ini? Kan dari semenjak kuliah kan saya ikut MAHPK ya. MAHPK itu mahasiswa pecinta kelestarian alam. Oh. Nah, di situ kan saya belajar yang namanya panjat tebing, susur goa, arung jeram, ya naik gunung gitu kan. Tapi di situ pun kita belajar yang namanya safety gitu loh. Bahwa safety buat diri kita sendiri dan safety untuk orang lain gitu loh. Jadi makanya saya ahli gitu tuh dalam bidang itu, bidang kealaman atau hal-hal yang berkaitan dengan ketinggian. Tapi saya tidak ada yang namanya sertifikatnya itu, lisensinya yang nggak ada. Jadi gitu. Keahliannya ada, tapi sertifikasinya belum dapat itu ya. Jadi kamu nggak punya sertifikat. Iya. Terus, dengan ikut program pelatihan K3 tadi, kamu berharap dapat sertifikat. Iya, seperti itu. Dan kamu ikut itu? Ikut. Kamu ambil? Ambil. Berapa lama itu? Kalau pelatihan dari prakerja cuma sekitar 2 minggu, 3 mingguan. 2 minggu. Tapi habis itu kamu latihan sendiri. Iya. Oke, jadi itu kamu anggap bermanfaat ya. Iya. Kalau kuotamu atau
dana yang ada di dalam kartu prakerjamu berapa? Dana yang Jatahnya yang sekarang waktu itu. Dana waktu itu kan 1 juta. Pelatihan pertama kan basic factory itu sekitar 250.000. Jadi sisanya itu 750.000. Jadi kamu pakai untuk apa aja itu? Kan untuk yang saldo 1 juta itu kan cuma bisa untuk biaya pelatihan, Pak. Iya. Jadi kalau untuk yang insentif itu beda dari biaya untuk pelatihan. Oke. Baik, dengan dana 1 juta itu kamu pakai untuk berapa pelatihan? Waktu itu saya cuma ngambil 3, Pak. Jadi basic factory, terusnya edit video untuk sipil, AutoCAD sama akuntansi. Oke, ini bidang yang Berbeda. agak lompat-lompat ini Iya, ya, nggak memang. nyambung. Sekarang pekerjaanmu apa persisnya? Sekarang saya jadi supervisor di pembangunan telekomunikasi, tower telekomunikasi. Tower-towernya ini. Iya, kalau Oke, sekarang. jadi kamu mensupervisi. Iya. Baik, kamu datang dari keluarga yang seperti apa itu? Orang tua pekerjaan apa? Saya orang tua pekerjaan petani, ibu saya tapi orang tua udah nggak ada, ya bapak tapi ibu masih ada. Ibu saya sekarang udah 70-an ke atas, udah sepuh banget. Dan saya juga 11 bersaudara. Wow, kamu Saya anak keberapa itu? 9. 11 bersaudara ini kan nggak mudah ya, tentu kehidupannya pasti udah kebayang ya. Orang tua petani, kemudian anak 11, mereka harus dihidupi dan itu nggak mudah ya. Nah sekarang ini kamu kan mensupervisi pembangunan atau tower ya, pembangunan tower telekomunikasi. Nah kemudian tadi disebutkan kamu juga menjadi instruktur atau apa itu? Saya ada lisensi untuk instruktur itu di Arung Jeram. Oke. Oh Arung Jeram, oke. Iya. Itu di PB Paji. Terusnya saya ada lisensi K3, AK3 umum. Terusnya ada lisensi ketinggian, lisensi bangunan tinggi, ada. Oke, ada semua itu ya. Ada semua. Baik, nanti cerita ya. Ada masa di mana katanya kamu ikut pelatihan program kartu prakerja, tapi belajarnya di ketinggian, di atas tower gitu ya. Nah, apa yang terjadi kamu nanti cerita. Sekarang kita rehat jenak, saya akan segera kembali. Saudara-saudaramu itu juga ikutan dalam program kartu prakerja, betul? Iya. Dari 11 itu berapa yang ikut? Kayaknya 8 deh. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Ki Candy dan masih bersama Ubay, peserta program Kartu Prakerja. Ya. Ya, menarik mengikuti perjalanan hidupmu ya. Sekolah pernah DO tapi kemudian kuliah lagi sarjana. Nah, kamu pernah mengalami masa-masa sulit ya, jadi tukang bangunan, driver ojol, tapi hari ini kamu kalau kita lihat di video mensupervisi ya pembangunan tower telekomunikasi. Itu di Jawa aja atau di luar Jawa pernah? Saya sekarang kan kerja di Semesta Energi Service, Pak. Jadi pembangunan tower yang ada di Pulau Sabu, Raijua. Di Kabupaten Sabu, Raijua, tepatnya di Pulau Sabu dan di Pulau Raijua. Oke, jadi di situ ya. Iya. Umurmu berapa tadi? Saya 30. sekarang udah 32. Oh 32. Nah ini menarik Ubay, artinya kehidupan bisa berubah di usia berapa aja asal ada kemauan. Dan kamu kan pertama kamu bergairah dulu, lihat bahwa ada peluang. Ya. Ya, kamu mendaftar dan diterima walaupun harus nunggu tahun berikutnya ya. Kamu ikut gelombang pertama tapi diterima di gelombang kedua. Nah tapi hari ini kita lihat kamu punya profesi yang seharusnya menjadi kebanggaan. Karena tidak semua orang punya kemampuan seperti yang kamu lakukan sekarang. Ya. Tapi aku tertarik untuk cerita. Katanya aku dengar-dengar kamu dulu ngikuti pelatihan berikutnya. Iya. Aku nggak tahu apakah AutoCAD atau yang lainnya. Ketika kamu sedang berada di puncak itu dan waktunya kamu manfaatkan untuk belajar, berlatih. Apa yang terjadi sehingga kamu harus belajar di atas tower itu? Nah, jadi kan waktu itu kan di pelatihan kedua tuh. Jadi pelatihan kedua itu kan dia ada linknya. Link untuk Zoom sama link untuk di YouTube. Masuk link Zoom, saya nggak kebagian tempat. Oke. Akhirnya ke
streaming YouTube. YouTube. Nah pada saat itu jadwalnya pas lagi saya ada di atas tower. Kenapa kamu nggak turun aja? Ya orang tanggung gimana? Oke, rutelahnya ini emangnya gampang naik turun Iya. tangga, ini nggak bisa Soalnya- sembarangan gitu ya. Jadi kamu pas ada di ujung atas, waktunya untuk belajar. Ya. Jadi kamu belajar di atas Nah sana. kan waktu itu kan cuma 1 jam ya, untuk sekitar 1 jaman. 1 jam di atas kok cuma? Saya Buat paling, aku ngeri tuh. iya kan minimal saya maksimal sih 3 jam Pak di atas tower. Hah? Tapi karena itu ada Oke. pelatihan yang 1 jam itu jadinya 3 jam. Yang 2 Oke. jamnya baru kerja. Kamu jangan marah-marah gitu dong, aku kan tanya baik-baik. Ini. Emang karena kan gini. Oh, memang cara ngomongnya gitu ya. Oke, jadi kamu ikuti pelajaran, bisa fokus, bisa konsentrasi tuh. Sama halnya dengan AutoCAD. Mm-mm. Sama halnya dengan K3 keselamatan. Oh, kamu udah kuasai itu ya. Zamannya saya kuliah kan ikut organisasi. Jadi dalam berorganisasi saya juga belajar yang namanya surat menyurat, desain, dan segala macamnya. Itu tadi lisensinya yang nggak ada. Oke, Itu aja. termasuk keselamatan. Jadi bukan berarti kamu belajar di atas dan mengabaikan keselamatan, tidak ya. Kan kamu udah punya sertifikatnya ya. Nah, yang menarik juga katanya aku nggak tahu benar atau tidak, saudara-saudaramu itu juga ikutan dalam program Kartu Prakerja, betul? Iya. Dari 11 itu berapa yang ikut? Dari 11 itu yang ikut kayaknya 8 deh. Oh, itu satu keluarga ikut semua itu. Udah Makanya beda. jatahnya orang lain habis itu. Udah beda kakak Pak. Oh, Udah beda beda. kakak. Oke. Jadi kalau kakak-kakak kamu yang kamu tahu ikut program apa itu? Pelatihan apa aja yang mereka ambil? Kayaknya kemarin tuh sebab karena mereka sebagai guru ya, guru honorer ya, mungkin untuk pelatihan guru aja udah. Bahasa Inggris sih, ada yang bahasa Inggris. Oh, ada bahasa Inggris. Jadi kamu salah satu yang memanfaatkan kartu prakerja dan kamu anggap itu betul-betul bermanfaat ya. Iya. Kalau sekarang ini kuotamu masih ada nggak? Udah nggak ada jatah, Pak. Pengennya sih nambah. Oh, pengennya nambah. Kenapa? Apalagi- Kamu mau ambil apa? Pelatihan apa lagi? Ya, saya pengen ngambil K3 Migas, Pak. Kenapa begitu? Kan passionnya saya kan di K3 juga. Jadi kan step by stepnya kan banyak. Oh, jadi kamu punya rencana hidup ke depan seperti itu Iya, ya? seperti itu. Kita harus punya planning, Pak. Cie. Nggak punya planning, kita kejebur, Pak. Setuju. Bagus sekali. Nah, yang jadi pertanyaan kemudian adalah, kalau ada materi pelatihan yang kamu ingin ikuti, sekarang kan kamu punya uang. Jadi kan bisa kan ngikutin dengan bayar sendiri itu? Bisa. Bisa. Sangat bisa. Oh, jadi nanti kamu akan ikut dengan bayar sendiri. Emang sudah bayar sendiri. Oh, sudah ini. Oh, kamu sudah ambil pelatihan itu? Saya baru kemarin AK3U, ahli K3 umum. Sama TKPK, K3 TKPK ketinggian. Kamu ambil Nah, udah atas biaya sendiri? biaya sendiri. Oke. Jadi kalau ada yang tanya apa manfaatnya program Kartu Prakerja dalam kehidupanmu, jawabanmu apa? Dari nggak tahu jadi tahu. Dari kita yang nggak bisa jadi bisa. Dari kita tidak punya lisensi, kita jadi punya lisensi. Dan itu bisa mengubah hidupmu. Iya. Oke, Ubay, menarik sekali. Atau ada pesan yang kamu mau sampaikan kepada generasi yang belum mengikuti program ini? Ya kalau yang namanya kita belajar, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Utlubul ilma walau bisin. Jadi kita bisa belajar di mana saja, kapanpun dan dimanapun. Dan siapapun gurunya, siapapun yang ngajarin kita, terima aja. Yang namanya belajar nggak putus. Dan walaupun itu di atas tower. Seperti itu. Oke, Ubay, senang sekali lihat tawamu hari ini. Aku nggak ngebayangin waktu kamu lagi nyangkul-nyangkul dari kuli bangunan ya. Tapi paling tidak ada perubahan dalam hidupmu ya. Ya, siap. Sekarang punya satu anak, satu istri Satu tentu istri. ya. Dan punya rencana hidup yang lebih baik lagi ke depan. Karena kamu mengambil pelatihan-pelatihan berikutnya ya. Iya, siap. Oke, doaku selalu untukmu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa Terima di lain kasih. kesempatan ya. Iya, Thank you, Ubay. terima kasih Pak. Iya. Itu tadi cerita tentang Ubay, anak muda walaupun tidak muda lagi sekarang karena usianya sudah 30 tahun yang punya perjalanan hidup dan perjuangan dan akhirnya kemudian kita dengarkan kisahnya hari ini. Dan yang jadi pertanyaan kemudian, apa sebenarnya program Kartu Prakerja ini? Nah, saya akan mengundang salah satu tokoh kunci di balik sistem yang dibangun melalui program Kartu Kerja ini. Siapa dia? Mari kita sambut
Hengki Sihombing. Oh, Hengki, apa kabar? Sehat? Sehat, Bang. Harus sehat ya. Silakan duduk. Jadi Siap. sejak kapan bergabung di program Kartu Prakerja ini? Karena latar belakangmu kan sebenarnya swasta dan sekarang jadi orang pemerintahan. Sejak kapan gabung, Heng? Kalau gabung ke Prakerja secara resminya itu di bulan Maret 2020. Tapi sebelumnya sembari masih bekerja di swasta, di private sector, udah bantu-bantu juga. Tapi waktu itu belum Kartu Prakerja, masih KSP. Jadi oke. Tuhan mempertemukan dengan seseorang yang mendesain program ini, akhirnya dia minta dibantuin. Saya dibantuin itu dari Januari 2020. Jadi kamu bantu apanya ini? Awalnya cuma bantu untuk memastikan mereka berada di jalan yang benar aja sih, Pak. Dalam konteks Dalam konteks implementasinya gitu. Jadi kan ini janji, sebenarnya saya cukup tahu bahwa ini janji kampanyenya Pak Jokowi. ya, Lalu ketemulah dengan Ibu Deni, beliau menjelaskan skema program Kartu Prakerja itu. Banyak kolaborasi dengan pihak swasta, terus pembayaran dana bantuannya juga bukan cash, tapi lewat fintech maupun bank. Saya ngelihatnya, wah cukup tertantang sebagai seorang teknologi dan orang produk, saya cukup challenges ngelihatnya. Tapi karena ini adalah program pemerintah, saya hanya kepikiran membantu mereka memberikan masukan. sama sekali tidak tertarik untuk bergabung. Sama sekali tidak Nggak kepikiran sama sekali. Enggak. Bahkan saya sebelum saya diangkat, saya udah menyatakan juga ke Bu Deni, tolong jangan diajak saya ke dalam. Saya cukup support Ibu dari belakang saja gitu. Tapi ya. Oke, ini yang dibilang kualat positif itu ini. Oke, Betul. tentu banyak orang bertanya-tanya latar belakangmu apa, ya. Kemudian nanti ceritakan bagaimana sistem yang berjalan di balik program Kartu Prakerja ini, karena banyak orang yang masih meragukan, ya. Termasuk di dalamnya apakah ada peluang korupsi. Karena Oke. sekali lagi, setiap orang kalau dengar program pemerintah, kemudian bercuriga. Allah ini hanya proyek, Allah ini bisa bobol dan kemudian negara dirugikan. Nanti kamu cerita apakah peluang itu ada atau tidak, dan kemudian bagaimana kalau orang mau mengakses dan cara kerja di balik program Kartu Prakerja. Tapi sekarang kita rehat dulu, ikuti terus Kick Andy. Mungkin yang paling pertama terhanyut itu adalah saat saya mengunjungi ke Papua ya. Apa yang kamu lihat? Didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Andy dan tamunya masih Hengki Sihombing, orang di balik program Kartu Prakerja. Hengki, coba cerita secara ringkas saja perjalanan karirmu selama ini. Saya mulai karir itu di tahun 2008. Itu masih kuliah. Pendidikan formalmu apa? Teknik Informatika, Universitas Gunadarma. Oke, adalah korelasinya. Oke, terus? Terus saya mulai kerja itu di 2008, masih sembari kuliah. Terus pertama kali kerja itu bikin sebuah sistem logistik gitulah di 2008. Setelah lulus kuliah di 2009-nya, saya itu bekerja lagi di perusahaan software house gitu, tapi karena saya pengen mandiri, nggak mau minta duit ke orang tua, akhirnya saya memilih pekerjaan itu. Kemudian saya bergabung ke beberapa software company seperti digital agency seperti itu. Berjalannya karir, akhirnya saya mulai starting untuk running startup. Saya mulai startup saya itu di 2015. Di 2015 sampai di 2018, karena satu dan lain hal, saya memutuskan untuk hengkang dari perusahaan saya sendiri. Kemudian bergabung ke salah satu startup dari grup Sinarmas. Lalu disitulah saya ketemu dengan orang KSP dan terjun ke KSP itu kantor staf presiden. kantor staf ya? presiden. Nah, waktu ketemu ya teman-teman dari KSP, kan kamu niatnya bantu nih. Tapi kenapa belakangan ketika dilamar kamu mau? Apa yang mengubah cara pandangmu terhadap kegiatan-kegiatan di pemerintahan seperti ini? Sebenarnya di saat saya mulai bantu itu saya udah cukup tertarik ngeliat. Intinya saya seorang orang produk, orang teknologi, saya tertarik dengan produk dengan
konsep maupun jenis layanan publik yang didesain gitu. Apa itu? Karena- Misalnya bisa cerita secara sederhana. Transparan, proses pendaftaran itu tanpa perantara. Biasanya yang namanya Tidak ada calo di sini ya? betul, tidak ada calo, tidak harus datang ke Pak RT, Pak Lurah, minta surat keterangan miskin dan yang lain untuk mendapatkan bantuan. Sangat terbuka, semua orang bisa mendaftar, hanya cukup buka websitenya. Satu itu yang saya lihat. Karena kebetulan saya juga bergaul di grassroots juga, ngelihat banyak orang-orang yang seharusnya mereka mendapatkan bantuan tapi dipersulit untuk ngajuin ke RT. Saya ngelihat ini sepertinya sebuah inovasi layanan publik yang bagus gitu. Tapi karena saya tahu bahwa birokrasi di pemerintah itu cukup berat, saya nggak memiliki keinginan jauh untuk terjun lebih dalam. Cukup bantu-bantu berikan masukan aja. Harusnya seperti ini Bu desainnya dan sebagainya. Tapi yang kenapa akhirnya masuk sebenarnya tidak ada pilihan lain karena sudah dikasih sebuah sebuah SK dari Pak Menko Perekonomian, Pak Erlangga. Itu ada SK Hengki Siombing sebagai Direktur Operasi. Jadi SK Iya. sudah ada di depan mata gitu Betul. ya? Itu saya sebenarnya ceritanya itu saya ditunjuk itu saya bahkan nggak tahu itu bakal ditunjuk karena Bu Deni hanya menyuruh saya, Mas jam sekian, hari sekian, jam sekian kita ke kantor Pak Menko. Gitu. Saya datang, saya duduk, saya tanya Bu Deni ini agendanya apa, kita nggak tahu. Ternyata itu adalah memberitahu yang disuruh datang itu adalah semuanya bukan calon, tapi direksi atau manajemen pelaksana program Kartu Prakerja. Setelah dari pengumuman itu saya hanya bertanya dengan Bu Deni, apakah ini bisa ditolak atau tidak? Terus Bu Deni- jawabannya? Iya, Bu Deni cuma bilang ini SK-nya dari Pak Erlangga. Selamat datang. Selamat gitu ya. datang. Tapi aku pernah dengar kamu bilang bahwa belakangan kamu merasa bahwa ternyata ini sesuatu yang spesial dalam hidupmu, sesuatu yang istimewa, karena disinilah kamu bisa memberikan kontribusi bagi Indonesia. Nah itu gimana ceritanya? Yang membuat terkadang memotivasi saya itu untuk tetap memperjuangkan program ini atau tetap memberikan yang terbaik buat program Kartu Prakerja itu setelah saya misalkan melihat seperti tadi Mas Rio, Ubay, terus kita juga sering mengunjungi beberapa alumni di pulau-pulau terkecil di daerah timur gitu. Yang membuat saya itu orang-orang, mungkin yang paling pertama terhanyut itu adalah saat saya mengunjungi ke Papua ya. Apa yang kamu lihat? Ke Papua itu ada seorang ibu yang berkata mereka sampai nggak percaya sekarang bahwa mereka tersentuh bantuan pemerintah. Gitu. Itu yang membuat saya wow. Gitu. Jadi memang yang memotivasi saya itu yang akhirnya berpikir adalah sepertinya ini adalah kontribusi terbesar saya sebagai seorang warga negara ya. Karena mungkin saya sebelumnya memang membangun sebuah startup untuk mempertemukan orang pencari kerja dengan orang yang membutuhkan tenaga kerja. Gitu. Terus ya dengan dana sekian triliun yang dikucurkan di program Kartu Prakerja dan dalam 1,5 tahun kita sudah menetapkan penerima bantuan itu 11 juta lebih hanya dalam 1,5 tahun. Sepertinya itu pencapaian yang sangat besar yang mungkin kalau saya lakukan itu di swasta mungkin butuh kurang lebih minimal mungkin 8 tahun kali Bang. Jadi yang saya lihat wow dalam 1,5 tahun saya sudah bisa memberikan dampak besar buat negeri ini. 11 juta lebih rakyat Indonesia merasakan bantuan program pemerintah ini. Jadi ini buat saya sebuah pencapaian sejauh ini pencapaian terbesar dalam hidup saya. Oke, menarik. Nah, Hengki, tadi kan sempat bilang bahwa waktu datang ke Papua, kemudian melihat apa yang terjadi di daerah-daerah terpencil yang bisa, atau anak-anak mudanya, atau nggak pandang umur ini ya, orang-orang yang bisa mengakses program Kartu Prakerja ini. Tapi aku membayangkan atau banyak orang juga yang bertanya-tanya, bagaimana kalau akses internet itu tidak ada di sana? Apakah peluang untuk mendapatkan bantuan dalam program ini juga bisa didapatkan oleh masyarakat, katakanlah di pegunungan-pegunungan di tempat lain, itu bagaimana ceritanya ya? Ini memang betul-betul harus diakses melalui internet. Yes, betul. Pendapat saya pribadi mungkin jauh dari sebagai saya seorang mewakili prakerja sebenarnya. Karena menurut saya melakukan inovasi itu khususnya prakerja, inovasi end-to-end digital ya Bang ya. Karena layanannya semua diakses lewat online. Kalau kita menunggu seluruh negeri kita ini memiliki akses internet, inovasi tidak akan ada. Gitu. Jalan, ya. Kenapa kita harus menunggu mereka memiliki akses internet, baru kita melakukan yang namanya layanan publik end-to-end digital. Berarti kan di saat kita sudah melakukan program Kartu Prakerja, sejauh ini sudah menyentuh 514 kabupaten, mungkin kecamatan sampai
Desa-desa mungkin belum karena akses internet, tapi setidaknya itu pencapaian besar dan mungkin itu menjadi PR besar kita kali ya. Ya mungkin PR pemerintah untuk memperbaiki akses infrastruktur internet di kota-kota kecil sehingga rakyat-rakyat kita mungkin yang belum memiliki akses internet untuk merasakan layanan program Kartu Prakerja ini bisa dirasakan gitu. Nah tentu saja kan aku tadi udah ngomong bahwa sebagian orang yang melihat dengan sudut pandang negatif ya atau pesimistis lah ya, mungkin nggak negatif tapi pesimistis bahwa ini akan jalan ya. Tapi tadi kan udah dijelaskan 1,5 tahun pencapaiannya seperti sekarang. Tapi bagaimana dengan kekhawatiran bahwa ini hanya proyek yang kemudian orang bisa menjadikan celah untuk korupsi. Kan ini dananya triliunan. Peluang untuk korupsi di dalam program ini kamu lihat bagaimana? Yang pertama adalah kalau dilihat dari sisi korupsinya kita harus melihat dulu celah untuk melakukan korupsinya. Gitu. Kalau dilihat tadi saya sudah sebutkan itu 11 juta lebih, 11,9 yang ditetapkan menjadi penerima Kartu Prakerja. Semua proses pendaftarannya mereka, semua transaksi pembelian pelatihannya mereka, semua pembayaran yang kita bayarkan ke lembaga pelatihan, ke digital platform, maupun dana insentif yang kita salurkan ke masing-masing peserta tersebut, semuanya tercatat rapi. Dan transparan. Dan transparan. Kalau misalnya kita mau menyolong duit sebagian dari program itu, sebenarnya itu sangat sulit. Kenapa? Misalkan kurang dari Rp1 pun, misalkan nih kita harus bayarkan 600.000 setiap bulannya ke penerima. Itu kurang misalkan dari timnya operasional mengurangi misalnya jadi 500.000. Teriak lah mereka ya. Bukan cuma teriak, itu tidak akan berhasil terbayarkan. Oh, sistem udah mengatur Betul. itu? Oh, oke. Jadi itu memang sudah dirancang sedemikian rupa, diprotek agar ini tidak bisa tanda kutip menjadi sumber korupsi ya? Benar. Misalkan peserta membeli 300.000 tapi kita bayarkan ke digital platformnya lebih dari situ atau kurang dari situ, transaksi pembayaran akan gagal. Nah ini kembali ke dirimu sendiri nih, Hengki. Ya. Orang tuamu ini pekerjaannya apa? Coba cerita dikit. Saya terlahir dari keluarga yang cukup biasa-biasa saja sebenarnya. Papa saya itu hanya lulusan SMP, mama saya lulusan SD, papa saya pekerjaannya sebagai seorang wartawan, mama saya seorang petani. Nah pesanmu bagi semua, baik pengguna, alumni ini, kemudian mereka yang sedang memanfaatkan kartu ini, kemudian mereka yang akan memanfaatkannya. Apa nasihatmu atau pesan-pesanmu? Buat teman-teman yang khususnya yang saat ini masih menjadi penerima di tahun 2021, dana pelatihan yang diberikan itu 1 juta itu sebaiknya dipergunakan semaksimal mungkin. Karena itu adalah investasi terbesar dalam hidup kita. Ilmu itu tidak hanya habis dalam sebulan, 2 bulan, tapi itu akan bisa terpakai sepanjang hidup kita. Oke, terima kasih Hengki Sihombing. Terima kasih Bang Andi. Arsitek di belakang sistem yang bekerja di balik program Kartu Prakerja. Thank you Terima udah kasih, hadir. Sama-sama. Nah, penganggur tentu saja kita ingin tolong. Tapi kalau mereka sendiri tidak mau mengubah nasibnya, mendaftar saja nggak mau, Didukung oleh Tadi kita sudah dengarkan cerita mengenai orang-orang yang memanfaatkan Kartu Prakerja. Tetapi tentu masih banyak pertanyaan, termasuk belakangan ada yang mengatakan bahwa di tengah pandemi ini, Kartu Prakerja diprioritaskan untuk mereka yang terdampak secara ekonomi dan mereka yang terkena PHK. Apakah begitu? Sebaiknya kita dengarkan dari orang yang sejak awal terlibat dalam kegiatan program Kartu Prakerja ini. Siapa dia? Denny Puspa Purbasari. Bu Denny, terima kasih apa kabar, sudah hadir. Mas Andi? Selalu Ya. semangat. Ya, semangat. Ya, silakan duduk. Thank you. Oke, Bu Denny, Anda ini termasuk orang pertama yang diajak memikirkan, membuat konsep, menjalankan, dan mengembangkan program Kartu Prakerja ini. Coba sedikit cerita ke belakang, karena banyak orang waktu mendengar Pak Jokowi mengatakan nanti kalau saya terpilih saya akan membuat ini dan itu, termasuk diantaranya menjalankan program Kartu Prakerja. Nah, Anda kan yang memahami ini konsepnya. Jadi tujuan utamanya sebenarnya apa waktu Pak Jokowi bicara tentang
program ini? Sebenarnya saat Bapak Presiden menyampaikan itu di Sentul pada saat kampanye Pilpres, saya juga tidak ngerti, Mas, konsepnya. Jadi pada saat itu tidak tahu, kemudian dan saya ada di kantor staf Presiden, Anda Deputi waktu itu Ekonomi. sebagai apa ya? Sebagai Deputi Ekonomi kantor staf Presiden. Oke. Nah, jadi kan memang tim kampanye dan segala macam Pilpres kan berbeda. Nah, jadi saya waktu itu tidak tahu sebenarnya persisnya desainnya seperti apa. Oke. Tapi karena Bapak Presiden sudah menyebutkan dan kemudian pada bulan Mei ada pengumuman siapa yang menjadi pemenang dari Pilpres, kemudian Pak Muldoko meminta saya sebagai Deputi Ekonomi, tolong itu pikirkan tentang desain program Kartu Prakerja. Karena itu adalah janji kampanye yang harus kemudian direalisasikan gitu. Oke, jadi awalnya betul-betul nggak tahu. Kemudian bagaimana sampai kemudian terjadi konsepnya seperti yang dijalankan sekarang ini? Iya, jadi pada bulan Mei tersebut, Mas Andi, saya langsung gerak cepat begitu. Saya sowan kepada hampir semua Menteri Ekonomi yang ada di kabinet. Dari mulai Pak Darmin, Pak Bambang Brojo di Bappenas, kemudian Pak Hanif Dakiri di Kemenaker. Saya bertanya satu demi satu, barangkali ada informasi atau gambaran tentang program Kartu Prakerja. Tapi ternyata memang masih sangat kasar, itu masih betul-betul ide besar dari Bapak Presiden sendiri tentang bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Jadi tujuannya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Betul, ya? di usia kerja. Oke. Jadi kan kalau kita bicara tentang pengembangan sumber daya manusia sejak dari buayan sampai dengan tiang lahat. Tapi untuk Kartu Prakerja ini adalah pada saat orang di usia kerja, begitu. Oke. Ya. Jadi tantangan terberat yang dirasakan waktu mewujudkan mimpi atau janji Pak Jokowi ini apa? Karena gelap gulita, jadi pada saat itu, waduh bagaimana ini? Sementara Bapak Presiden sudah menyampaikan dalam kampanye bahwa jumlah peserta yang dilayani adalah sebanyak 2 juta orang dalam 1 tahun. Sementara 11 kementerian lembaga yang selama ini melakukan pelatihan, itu 1 tahun mungkin sekitar 600.000, 700.000. Itu 11 kementerian lembaga. Jadi pada saat itu langsung gerak cepat saya mengadakan fokus group discussion. FGD itu sejak bulan Mei sampai dengan Januari 2020 itu lebih dari 100. Demi Allah. Jadi karena saya harus banyak konsultasi. Jadi kesulitan dari sebuah program baru adalah karena tidak ada gambaran, kita kemudian harus latihan pikir nih dengan banyak orang pintar, dengan banyak pelaku, kadin, serikat pekerja, karena mahasiswa, semuanya. Mengakomodasi seluruh sektor ini ya. Mendengar dulu, kita mendengar kemudian ngecek yang sudah dilakukan apa, kita kan nggak bisa kemudian mengulang apa yang sudah ada. Kalau mengulang semuanya sudah ada, pelatihannya sama, institusinya sama, nggak perlu program Kartu Prakerja. Karena berarti kita ya business as usual saja. Tapi ketika Bapak Presiden menyampaikan itu, saya paham bahwa Bapak Presiden memiliki aspirasi, yaitu ingin kemudian mempercepat yang namanya program skilling, reskilling, dan upskilling dari angkatan kerja kita. Gitu. Nah, jadi targetnya kalau waktu itu cuma 2 juta angkatan kerja ya. 2 juta sementara per tahun. Jadi pada saat itu juga saya tidak mengerti siapa yang akan melakukan pelatihan, lembaga-lembaga apa saja, bagaimana mengumpulkan mereka, mengecek kualitasnya dan segala macam. Jadi kesulitan pertama adalah desain itu karena barangnya belum ada dari scratch. Nah, kemudian setelah desain itu sudah mulai mengkristal, Mas. Ini tukangnya yang menciptakan siapa ini? Nah, terjadilah saya ketemu sama Mas Hengki, itu korban saya. Jadi Anda sebenarnya orangnya. Iya, betul. Intinya adalah ketika ini gambarannya sudah ada, kemudian payung hukum sedang disusun, pertanyaan besarnya adalah the clock is ticking, tetapi siapa yang akan kemudian produk ini sampai kepada masyarakat ini bagaimana caranya? Jadi saya itu seperti desainer, tapi yang mewujudkan, yang membangun itu orang lain. Dan saya nggak memiliki kemampuan untuk itu, Mas. Jadi pada saat itu saya hanya menyampaikan kepada Mas Hengki bahwa ini adalah yang kita inginkan untuk dibangun. Nah, tunggu dulu. Jadi apa pembeda? Karena dulu kan sudah ada balai latihan, balai keterampilan, ini program-program pelatihan seperti itu banyak. Tadi kan disebutkan bahkan hampir semua kementerian, lembaga punya itu. Apa pembedanya ini? Yang sederhana aja ceritanya, apa yang membedakan dengan yang sudah-sudah? Yang membedakan adalah bisa memilih. Itu siapa yang mau ikut dalam pelatihan bisa memilih. Ya, memilih sesuai kapan mau daftar, mereka. Betul. Sesuai dengan minat, bakat, latar belakang, opportunity ekonomi yang dia lihat, dia bisa nyetel sendiri, ngepasin sendiri.
Yang kedua tentu saja adalah, ini jadi open menu Mas. Yang kedua adalah karena COVID kita kemudian fully digital. Itu yang menjadi pembeda. Kemudian yang ketiga, pelatihannya prakerja ini sangat praktis Mas. Praktis. Sangat praktis, jadi dia adalah pelengkap dari pendidikan vokasi atau bahkan pelatihan dari kementerian dan lembaga. Nah, jadi yang berbeda banyak adalah seperti itu, dan kita pakainya kan kemitraan, bukan pengadaan barang dan jasa. Jadi ayo lembaga pelatihan, bahkan sekarang ini silahkan lembaga pelatihan yang punya pelatihan-pelatihan bagus bisa kemudian Menjadi bagian dari mendaftar. mitra ini ya, menawarkan Betul. jasanya di situ ya. Betul, dan berkompetisi dengan lembaga-lembaga Yang pelatihan yang lain. Oke, jadi ini membuka peluang juga ya Betul. bagi mitra-mitra untuk berkompetisi. Tapi kalau boleh tahu sampai hari ini berapa banyak item pelatihan yang ditawarkan di program ini? Kalau hari ini 440 pelatihan yang disediakan oleh 97 lembaga pelatihan. Dan buat lembaga pelatihan, saya berharap mereka memperlakukan anak-anak prakerja sebagai customer mereka. Berikan yang terbaik, layanan terbaik, harga terbaik, kualitasnya juga yang terbaik. Berapa dana yang sudah disalurkan melalui program Kartu Prakerja ini sampai hari ini? Nah, jadi tahun 2020 kita dapat alokasi 20 triliun, tahun 2021 kita dapat alokasi 21,2 triliun. Jadi secara total kita 41,2 triliun. Nah, 41,2 triliun tadi setiap anak dapat 1 juta untuk pelatihan, kemudian sisanya adalah untuk insentif. Nah, insentif yang sudah kita disburse tahun lalu itu Mas Andi, itu jumlahnya sekitar 12 triliun. Sudah kita disburse. Untuk yang per hari ini, karena masih ada 2 bulan dan beberapa peserta Kartu Prakerja kan 600 ribunya ada yang sampai lewat tahun, itu tetap kita bayarkan. Nah, per hari ini kita sudah membayarkan insentif itu 9,8 triliun. Tadi kan disebutkan bahwa ini diutamakan, diprioritaskan pada mereka yang masih produktif, ya, artinya usia. Ada pembatasan usia nggak? Atau prioritas usia? Prioritasnya jelas anak-anak muda. Yang disebut anak-anak muda di sini Seumur 30. saya lah ya. Iya. Saya juga Mas kalau gitu. Jangan salah. Iya, wes. Saya Oke, 18 tahun. lanjut. Ya. Jadi muda di sini ya, kalau saya berpikir pakai kategorisasinya BPS di bawah 35 tahun. Jadi memang betul 18 sampai 35 tahun itu adalah priority, dan karena itu kita melihat Segmen sebagian yang besar segmen yang paling besar di prakerja itu di usia itu. However, usia maksimalnya sampai dengan 64 tahun, Mas. Artinya 50 tahun kalau punya minat, Persis. mereka masih bisa mengakses ya. Betul. Walaupun tidak diprioritaskan tapi punya kesempatan. Betul. Nah, ini kan belakangan setelah pandemi kan banyak orang bilang Kartu Prakerja itu memang diprioritaskan untuk mereka yang kena PHK. Benar atau tidak itu? Sebagian benar. Oh, sebagian benar. Utuhnya apa penjelasannya? Jadi di payung hukum di Perpres sama Permenko itu disebutkan bahwa program Kartu Prakerja sebenarnya untuk angkatan kerja Indonesia. Kalau angkatan kerja berarti ada yang kerja, ada yang nganggur. Nah, yang nganggur ini kan termasuk fresh graduates, Mas. Teman-teman yang baru lulus SMA, yang baru lulus SMK, yang baru lulus kuliah atau diploma, mereka juga kalau kita melihat mereka usianya muda. Mereka kalau membutuhkan pelatihan untuk komplement dari apa yang mereka dapatkan di bangku kuliah atau sekolah, itu hal yang baik. Orang yang sudah kerja bukan berarti masalahnya selesai. Karena mereka juga terus membutuhkan upskilling atau mungkin berubah kepada pekerjaan yang lebih baik. Iya. Nah, penganggur tentu saja kita ingin tolong. Tapi kalau mereka sendiri tidak mau mengubah nasibnya, mendaftar saja nggak mau, ya nggak akan bisa kemudian bisa mendapatkan Kartu Prakerja. Karena program Kartu Prakerja ini kan pendaftarannya lewat situs. Jadi siapa mau daftar ya silahkan daftar. Tapi kalau yang tidak pernah tergerak hatinya untuk mendaftar ya tidak akan bisa mendaftar. Jadi keputusan ada pada diri masing-masing ya. Betul, untuk mendaftar. Oke, terima kasih Bu Deni. Ya, paling tidak orang-orang siapapun yang menonton acara kita hari ini mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif ya mengenai Kartu Prakerja ini. Dan tentu kita harapkan semakin banyak orang bisa mendapatkan manfaat ya. Oke. Matur nuwun, terima kasih. Sami-sami, Ya, Mas doa Andi. saya selalu. Dan sebagaimana biasa untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, aku mau bagi-bagi ilmu juga melalui buku. Ya. Ya, Bangun Karakter Diri, Raih Impian Anda. Oke, bagi siapapun yang tertarik untuk mendapatkan buku ini, caranya mudah, yaitu dengan mengikuti kuis di Twitter Kick Andy Show. Juga bisa melalui undian di website kickandy.com. Dan bagi Anda tadi yang menyaksikan episode kali ini dari tengah, tidak dari depan, jangan khawatir juga,
karena episode ini ditayang ulang di metrotvnews.com. Dan ada cuplikannya juga di channel YouTube Kick Andy Show. Dan hari ini saya ingin menyampaikan kalau Anda punya keinginan juga untuk berbuat baik bagi sesama, Anda bisa ikut dalam penggalangan dana masyarakat melalui program bantuan untuk industri kreatif bagi mereka yang termarginalkan, yang membutuhkan dukungan kita semua, melalui Yayasan Sadar Hati di Jogja. Anda tinggal klik, Anda cari Yayasan Sadar Hati dengan program-program untuk peningkatan kemampuan teman-teman di industri kreatif. Mudah-mudahan hati Anda tersentuh dan Anda bisa juga berbuat baik bagi sesama. Akhirnya semoga episode kali ini memberikan manfaat bagi kita semua, memberikan dorongan semangat bagi Anda yang menontonnya, dan akhirnya sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Metro TV